Halo sobat-sobat semanja, perkenalkan nama saya Ezar Farisatur Rahman dari kelas 11 5. Saya merupakan anggota dari organisasi Fokus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai atau melakukan podcast dengan sosok yang sangat inspiratif di sebelah saya ini. Beliau ini merupakan seorang camat di Kecamatan Giri Tontro. Dan selanjutnya, fun fact selanjutnya adalah beliau merupakan lulusan dari Sekolah Kedinasan STPDN atau sekarang sudah menjadi IPDN. Dan yang lebih membanggakan lagi, beliau adalah alumni dari SMA Negeri 1 Jatisrono. Langsung saja kita sambut Bapak Sangga Ota Karisma. Mungkin bisa diperkenalkan lebih mendetail lagi. Siap. Bapak Ota. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap hadirin Fokus Semanja, nama Sangga Ota Karisma. Saya kelahiran di Nganjuk, Jawa Timur, tanggal 13 Januari 1987, usia 37 tahun. Saat ini diberi amanah oleh beliau Bapak Joko Sutopo memimpin Kecamatan Giri Tontro. Biasanya dipanggil siapa? Ya. Pak Sangga atau apa? Biasa sering disebut atau dipanggil Sangga itu aja. Pak Sangga ya. Mungkin bisa memberikan sedikit cerita tentang pengalaman Pak Sangga dulu dari kecil, dari SD hingga bisa bersekolah di SMA Negeri 1 Jatisrono. Ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman, dan tentu pengalaman ini masing-masing individu mempunyai pengalaman tersendiri dari kita atau catatan kehidupan tersendiri. Yang pertama, saya sekolah SD itu di SD Pandean Jatisrono. Itu dulu jalan kaki yang sekitar kurang lebih 10 kilo ada itu jalan kaki dulu SD. Terus kemudian SMP saya di SMP Cuwo Jatisrono ya, SMP 2. Kemudian SMA-nya saya di SMA Jatisrono. Tentu di SMA 1 Jatisrono ini banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Yang pertama terkait dengan keikutsertaan kita di dalam kepengurusan organisasi. Baik itu di kepengurusan organisasi OSIS, Pramuka, PMR, dan Rohis. Itu dulu baru ada organisasi itu, ditambah lagi sama polisi sekolah. PKS. Ya, PKS itu. Nggak tahu kalau sekarang masih ada atau tidak. Ya, masih. Terus sama MPK itu ada Majelis Perwakilan Kelas, itu juga gitu. Nah, pada dasarnya gini adik-adik, bahwa pengalaman-pengalaman ketika saya menduduki di organisasi di tingkat SMA, ini banyak sekali manfaat yang kita peroleh ketika nanti kita berada di perkuliahan, terus kemudian kita berada di dunia kerja. Tentu ini sangat menunjang sekali, terutama skill kita dalam menyampaikan isi hati, dalam menyampaikan gagasan kita, itu bisa kita latih melalui organisasi-organisasi itu. Makanya dari sekarang bagi adik-adik semua, bahwa ketika panjenengan mengikuti kegiatan keorganisasian, itu ikuti dengan senang hati, nikmati step by stepnya, dinikmati, enjoy. Mau dihukum senior, terus kemudian ganti kita yang memberikan pendidikan kepada adik kelas kita, itu bermanfaat bagi kita. Jadi jangan disia-siakan, nikmati selama panjenengan berada di sekolah. Dulu ketika sekolah, angan-angan saya, katakanlah saya ingin cepat lulus, terus kemudian ingin cepat bekerja. Rasanya kalau sudah lulus kuliah terus kemudian bekerja kelihatannya enakan gitu. Tapi sebenarnya belum tentu. Karena ada istilah rumput tetangga selalu hijau. Jadi ketika panjenengan berada di posisi saat ini, nikmati. Betul-betul nikmati. Karena ketika nanti sudah
kuliah, terus kemudian sudah bekerja, kita sudah tidak bisa menikmati masa-masa remaja. Bangun, terus kemudian tingkatkan skill-skill, banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak mengikuti kegiatan keorganisasian yang bersifat positif biar nanti kita ke depan tidak rugi. Itu pengalaman saya dari SD sampai dengan SMA. Terus kami tambahkan sekali terkait dengan ini yang mungkin menjadi gagasan kita bersama, bahwasanya kalau lulusan STPDN itu mungkin berasal dari orang tua yang kaya atau orang tua yang mempunyai pekerjaan yang bergengsi. Tidak, itu tidak selamanya benar. Karena orang tua saya ini sudah almarhum bapak dan almarhumah ibu itu sudah meninggal. Bapak saya itu dulu kondektur bus malam. Kami juga tidak menyangka bahwa ini adalah kemurahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Anaknya kondektur bisa sekolah di STPDN dan 100% tidak ada biaya apapun untuk masuk. Jadi ini saya beritahukan kepada adik-adik semua, ketika panjenengan sudah meyakini agama kita, sudah meyakini dengan kemampuan-kemampuan kita yang kita miliki, kita asah, silahkan mendaftar di sekolah-sekolah yang dirasa sesuai dengan passion kita masing-masing. Karena kesuksesan sesungguhnya itu bagi kami, bagi saya secara pribadi, yaitu kesuksesan yang bermanfaat untuk orang lain dan tentunya juga diri kita juga merasa nyaman di dalam hati kita. Katen, Mas? Iya, terima kasih. Mungkin ada kesan-pesan bersekolah di Semanja itu gimana rasanya? Ya, kalau di Semanja ini bagi saya kesannya luar biasa. Alhamdulillah, intinya bisa sekolah di negeri. Terus kemudian dari sisi sarpras memang kalau dulu belum semewah ini ya, belum sekomplit ini. Dulu kita masih mengandalkan kerjasama, terus kemudian mengandalkan kebersamaan dengan teman-teman, terus meja kursi juga seadanya. Tapi saya bersyukur Semanja ini bisa mencetak, melahirkan generasi-generasi alumni yang tidak hanya di birokrasi, tapi berada di pengusaha juga ada, terus kemudian di dunia pendidikan juga ada, komplit. Amin. Dari bidang. Ya, segala bidang kita ada. Itu. Mungkin cita-cita awalnya Pak Sangga itu apa? Kalau cita-cita itu bervariasi ya. Maksudnya dulu SD pengen cita-cita sebagai presiden. Terus kemudian SMP diturunkan cita-cita menjadi tanah dokter. Terus kemudian SMA cita-cita menjadi tentara atau polisi. Tapi kalau saya secara pribadi waktu dulu itu cita-cita memang belum terbayang. Cita-cita belum terbayang apakah mau jadi apa, tapi keinginan secara pribadi bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang jelas itu. Terus karena dulu di sini juga pembinaan rohisnya sangat sangat tertib. Kami ikuti itu ya secara tidak langsung. Ketika kita meyakini, Nyon Sewu ini untuk yang beragama Muslim ya, ini saya beragama Muslim, ketika taat terhadap perintah Allah, hati kita akan dibimbing kemana arah kita, nanti hati kita yang akan berbicara. Akhirnya kami menemukan kemarin itu waktu lulus SMA, jelas pada waktu itu biaya untuk kuliah pun tidak ada. Saya waktu lulus SMA itu ditawari kuliah oleh mbah saya itu, karena bapak saya jelas belum mampu ya untuk memuliakan. Itu ditawari oleh mbah apa kuliah, saya enggak mau karena biayanya pasti banyak kan gitu. Akhirnya ada pendaftaran STPDN itu yang tidak ada biayanya kuliah, tapi nanti malah dibiayai dan lulus ada ikatan dinasnya. Akhirnya kita daftar cari yang gratis saja gitu. Dan alhamdulillah
Allah memberikan kemurahan hatinya kepada saya. Itu, Dek. Berarti masuk STPDN itu 100% gratis Iya, dari awal hingga akhir. betul, gratis. Jadi di sana itu masuk gratis, tidak dipungut biaya, bahkan biaya hidup, biaya kuliah itu sudah dijamin dan kita diberikan gaji 80% dulu waktu belum diangkat CPNS itu sudah diberikan gaji 80% karena statusnya CPNS kan gitu. Terus kemudian lulus penempatan di Kabupaten Wonogiri. Ya, kisah yang sangat inspiratif ya. Selanjutnya, saya ingin bertanya, masuk sekolah kedinasan itu apakah perlu persiapan yang sangat matang Iya, atau betul. Karena persiapan kita dalam mencapai sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan atau target dalam kehidupan kita, mungkin dari adik-adik semua juga mempunyai keinginan ya tentunya ya, keinginan punya sepeda motor mungkin. Waktu dulu SMA saya belum punya sepeda motor, jadi pakai minibus. Tapi karena sekarang zamannya sudah lain, mungkin Iya. bisa pakai kendaraan dan lain sebagainya. Itu dulu waktu saya memang apa ya, kehidupan memang ya bisa dikatakan ekonomi ke bawah ya, jadi agak sulit untuk itu. Jadi biayanya untuk pendidikan itu juga Allah memberikan kemudahan, itu digratiskan kan gitu. Terus tadi apa? persiapannya Oh ya, apa persiapan aja? ya. Oke. Untuk Untuk persiapan yang pertama yaitu niat kita. Niat kita persiapkan untuk apa? Kita mencapai target itu. Manfaatnya, terus kemudian keberlangsungan dari target yang kita dapatkan itu apa? Kita niatkan dalam hati kita. Untuk membahagiakan orang tua atau terus kemudian untuk bermanfaat bagi saudara-saudara dan masyarakat. Itu yang pertama harus kita tanamkan niat yang kuat di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, secara akademik juga kita persiapkan materi-materi yang untuk tesnya itu, Dek. Kemudian juga fisik juga, karena memang di situ ada fisik, ada kesehatan, juga ada akademis. Jadi memang harus dipersiapkan. Mungkin Pak Sangga ini punya tips-tips untuk adik-adik semanjak yang mungkin ingin masuk sekolah kedinasan. Oke. Ya, yang pertama yaitu banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beraktivitas yang positif. Kalau misalnya pusreng ya jangan lama-lama lah, kita tahu juga waktu sholat terus kemudian diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan banyak-banyak berdoa, berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya taat kepada perintah Bapak Ibu guru, itu yang penting. Ya, makasih Kak atas tipsnya. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang pengalaman Pak Sangga selama bersekolah di STPDN itu gimana sih? Ya, sekolah di sana haru ya, tapi haru kalau bisa dikatakan dengan istilah itu manis untuk dikenang, pahit untuk diulang. Istilahnya seperti itu. Artinya apa? Di sana penuh dengan kenangan karena kita ditempa di sana itu. Di sana ditempa, dipersiapkan ketika nanti lulus untuk melayani masyarakat. Itu aja. Pas kesulitan waktu bersekolah di STPDN itu apa sih Pak Sangga? Ya, kesulitannya alhamdulillah dari sisi materi karena sudah mendapatkan gaji ya. Jadi tidak ada kesulitan selama kita menggunakan gaji itu sesuai dengan kebutuhan, artinya kita tidak membelanjakan barang-barang yang tidak kita butuhkan, itu insya Allah udah cukup. Terus dari sisi mungkin ini kesulitannya cuma rindu sama orang tua karena pulang cuma setahun sekali ya. Berarti Itu ya. dibatasi gitu. Ya, pulangnya cuma setahun sekali dulu. Jadi 4 tahun itu pulangnya cuma 4 kali. Selanjutnya saya ingin bertanya nih, setelah lulus dari STPDN itu Bapak kayak bekerja pas jadi Gimana aja ya? fresh graduate itu langsung menjadi aparatur Oh iya, sipil negara betul. atau mencari Ya, pengalaman? jadi di 2005 saya lulus dari SMA, kemudian kuliah atau sekolah di STPDN itu lulus 2009. 2009
penempatan di BKD itu di bidang mutasi itu sekitar 2 tahun. Di bidang mutasi BKD 2 tahun, kemudian 2 tahun lagi di ajudan bupati, terus kemudian di ajudan bupati juga 2 tahun, setelah di ajudan di kepala seksi tata pemerintahan kecamatan Eromoko itu 4 tahun, dan ditambah PJ kepala desa Tempurharjo waktu itu 1 tahun. Kemudian di 2016 akhir itu di kepala Subbag otonomi daerah itu 2 tahun, kemudian di Kasubag pemerintahan umum juga 2 tahun. Terus kemudian setelah itu di kepala bidang kepemudaan dan olahraga itu 4 tahun, dan sekarang di Camat Giri Tontro sudah 3 bulan berjalan ini. Ya. Mungkin saya mengutip tadi menjadi kepala bidang kepemudaan dan olahraga. Betul. Nah, itu tugasnya ngapain aja sih? Ya, tugasnya yang pertama yang jelas memberdayakan pemuda. Pemuda itu di usia 16 sampai 30 tahun. Kemarin kita juga menangani Paskibra, terus kemudian kita juga menangani Simapres, seleksi mahasiswa berprestasi, itu dari program Bapak Bupati kita Pak Joko Sutopo, memberikan program kepada masyarakat, yaitu bantuan kepada mahasiswa yang berprestasi 12 juta per tahun. Kemarin dari SMA ini juga ada ini ya, yang masuk ke dalam Imapres. Dan itu luar biasa perhatian Bapak Bupati kepada di dunia pendidikan, intinya gitu. Mungkin cara menjadi mahasiswa berprestasi di Wonogiri itu bagaimana tuh? Ya, yang pertama kalau mau berprestasi itu syaratnya ya itu kuliahnya di kampus yang akreditasinya unggul atau A. Nah, itu aja syarat utama. Terus dan berdomisili di Wonogiri. Nanti daftar, ikuti prosesnya, membuat karya tulis, membuat vlog, ikuti tes wawancara, CAT. Kalau itu nanti diterima ya diterima. Tergantung kuota juga sih sebenarnya. Untuk tahun ini sudah 2000-an pendaftar, yang diterima itu 818. Jadi memang persaingannya ketat. Oh iya. Gitu ya. Mungkin nih Pak, setelah lulus dari pendidikan kan, itu tuh ada kesulitan apa sih, kayak mungkin susah berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman kerja atau gimana? Betul sekali deh itu. Jadi ketika kita sudah lulus dari kuliah itu kadang juga bingung ya. Kalau rata-rata ini kan kuliahnya juga kuliah di umum ya artinya ya. Masih SMA kemudian kuliah, setelah kuliah juga bingung mau mencari kerja di mana kan gitu ya. Kalau di ikatan dinas itu kan jelas ketika lulus dari SMA terus kemudian kuliah di ikatan dinas, lulus itu sudah ditempatkan di pos-posnya. Misalnya di BPS, di statistik itu juga ada sekolahnya, di pertanahan juga ada, di perhubungan itu juga ada STTD, sekolah transportasi darat itu, kemudian di STWD di birokrasi. Tentu yaitu bahwa habitat atau komunitas yang baru ya kita harus bisa pandai-pandai untuk menyesuaikan diri. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa panjenengan adik-adik semua ketika mengikuti organisasi itu, nah itu ilmunya nanti ada di situ dipakai. Ketika nanti jenengan sudah kuliah, masuk dunia kerja, ilmu komunikasi, ilmu negosiasi, ilmu fasilitasi dan lain sebagainya itu nanti dipakai. Itu manfaatnya muncul di situ. Berarti kita sebagai anak muda itu harus memanfaatkan waktu, memaksimalkan masa-masa muda kita untuk mengikuti organisasi dan kegiatan yang positif ya. Iya, betul sekali. Ya, mungkin itu kisah yang sangat inspiratif sekali dan semoga menjadi inspirasi bagi kita semua warga-warga Semanja, karena saya pun juga sangat bangga memiliki kakak tingkat seperti Pak Sangga ini. Semoga rezeki dari Pak Sangga itu bisa nular ke kita semua ya. Amin. Ya mungkin itu saja podcast yang kita laksanakan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Sangga. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Siap.
Sukses ya. Iya.